kebajikan. International News hadir dengan berita terpercaya, teraktual bersama saya, Aloisa Atemalamunte. Inilah International News selengkapnya. Sengketa Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam tentang di mana wilayah kedaulatan dan hak maritim. Sengketa LCS merupakan konsekuensi yang besar di luar dari negara-negara yang berkonflik. Sengketa LCS digambarkan sebagai masalah hubungan internasional yang paling kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Sengketa yang terjadi juga mengancam banyak kepentingan, salah satunya dari sisi kepentingan ekonomi, di mana perairan Indonesia dekat dengan Laut Cina Selatan. Hal ini merupakan wilayah dengan potensi perikanan terbesar secara nasional. Konflik yang terjadi dapat memecahkan perang di kawasan ini, dapat merusak ekosistem laut sehingga menurunkan jumlah produksi ikan. Dalam memajukan kemaritiman Indonesia, memiliki visi dan misi, yaitu dengan menjadi poros maritim dunia. Artinya, Indonesia secara aktif akan melakukan pembangunan serta pengamanan menyeluruh di wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk bagi nelayan asing ke Indonesia. Indonesia juga tetap mengedepankan komunikasi internasional yang baik di LCS, terutama dalam membantu penyelesaian konflik yang juga akan mengancam keamanan wilayah perbatasan Indonesia di Natuna Utara. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam mengkomunikasikan dalam pentingnya keamanan kawasan di sekitar Laut Cina Selatan. Adanya sengketa di Laut Cina Selatan, masuknya zona ekonomi eksklusif Indonesia dalam peta tradisional RRT yang menjadi dasar klaim RRT di LCS. Permasalahan batas perairan dengan Vietnam yang tak kunjung selesai, hingga nelayan yang gencar melakukan penangkapan ikan di kawasan perairan yang masuk dalam zona eksklusif Indonesia. Negara yang berdaulat, Indonesia mampu menjalin hubungan komunikasi yang harmonis demi mencapai dunia yang damai sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia telah turut aktif meminimalisir potensi konflik di Laut Cina Selatan melalui diplomasi maritimnya. Diplomasi maritim Indonesia dalam konteks penyelesaian konflik LCS merupakan sebuah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai batas laut, kerjasama maritim, serta pertahanan. Selain melakukan diplomasi maritim, Indonesia juga melakukan peningkatan kapasitas militernya di Natuna. Hal ini dilakukan sebagai bentuk di mana Indonesia mempertahankan negaranya dalam menghadapi setiap kemungkinan konflik yang akan menyebabkan Indonesia di masa mendatang. Demikian news kali ini, saya Aloisa Atemalamunte undur diri. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, salam kebajikan. International News hadir dengan berita terpercaya dan teraktual bersama saya Marta Sihombi. Inilah International News selengkapnya. Sengketa Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam tentang wilayah kedaulatan dan hak maritim. Sengketa LCS memiliki konsekuensi yang besar di luar dari negara-negara yang berkonflik. Sengketa LCS digambarkan sebagai masalah hubungan internasional yang paling kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Sengketa yang terjadi juga mengancam banyak kepentingan vital Indonesia, salah satunya dari sisi kepentingan ekonomi, di mana perairan Indonesia dekat LCS merupakan wilayah dengan potensi perikanan terbesar secara nasional. Pecahnya perang di kawasan ini dapat merusak ekosistem laut sehingga menurunkan jumlah produksi ikan. Dalam memajukan kemaritiman Indonesia,
memiliki visi dan misi, yaitu dengan menjadi poros maritim dunia. Artinya Indonesia secara aktif akan melakukan pembangunan secara pengamanan menyeluruh di wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk bagi nelayan asing ke Indonesia. Indonesia juga tetap mengedepankan komunikasi internasional yang baik di LCS, terutama dalam membantu penyelesaian konflik yang juga akan mengancam keamanan wilayah perbatasan Indonesia di Natuna Utara. Saya Marta Sihombing, mohon undur diri.